Hai, selamat datang kembali di The King Education. Apa yang kalian pikirkan bila mendengar istilah lembaga sosial? Apakah kalian membayangkan sebuah organisasi yang berjalan dengan aturan-aturan tertentu? Biar kita nggak bingung, hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita belajar tentang konsep lembaga sosial. Yang kedua, kita akan belajar tentang tipe-tipe lembaga sosial. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang lembaga sosial pokok. Ada 5 lembaga sosial pokok, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Dan terakhir, kita akan latihan soal. Subbab A, konsep lembaga sosial. Menurut pendapat dari Paul Beherten dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipandang penting oleh masyarakat. Jadi kata kuncinya, lembaga adalah sistem norma atau sistem aturan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Kata kuncinya hanya 2, himpunan aturan yang berkisar seputar kebutuhan pokok manusia. Jadi dari 2 pendapat tokoh ini, kita tahu bahwa ternyata lembaga adalah aturan atau norma. Beda dengan organisasi. Jadi lembaga sosial itu sistemnya, bukan badannya, bukan organisasinya. Jadi kita simpulkan bahwa lembaga sosial adalah seperangkat sistem norma atau sistem aturan yang mengatur aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi yang namanya lembaga sosial itu berusaha untuk mengatur aktivitas manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Maka tadi sempat kita bahas bahwa lembaga pokok itu ada 5, yaitu keluarga, kemudian agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Itu seputar kebutuhan pokoknya manusia. Jadi ingat ya, ketika kita membicarakan konsep lembaga, lembaga itu adalah aturannya, bukan organisasi atau asosiasi. Ini berbeda. Jadi lembaga adalah sistemnya. Bentuknya abstrak karena dia merupakan sistem norma atau sistem aturan. Sedangkan kalau organisasi itu bentuknya lebih konkret. Contohnya, kita membicarakan lembaga ekonomi misalnya. Lembaga ekonomi itu seperti apa? Sistem perbankan. Sistemnya, maka asosiasinya ada bank konvensional, bank syariah. Ini semua termasuk bentuk dari organisasi atau asosiasinya. Oke, jadi cukup bisa dipahami ya bahwa antara aturan lembaga itu berbeda dengan organisasi. Lalu apa saja yang menjadi karakteristik lembaga sosial? Di sini Gilin dan Gilin berpendapat bahwa lembaga sosial memiliki banyak karakter. Yang pertama, lembaga sosial merupakan organisasi pola pemikiran. Jadi bukan organisasi konkret tetapi organisasi pola pemikiran atau aturan. Yang kedua, memiliki simbol atau lambang yang menggambarkan tujuan atau fungsinya. Punya simbol atau lambang sebagai penunjuk identitasnya. Yang ketiga, tentu lembaga memiliki tujuan. Yang keempat, lembaga juga memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, lembaga sosial memiliki tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, lembaga juga memiliki ideologi serta memiliki tingkat kekekalan tertentu.
sehingga lembaga memiliki usia yang lebih lama dibandingkan masyarakatnya. Nanti disebut superorganik. Karena lembaga memiliki usia yang lebih lama dibandingkan individu-individu pendukungnya, maka disebut memiliki karakteristik superorganik. Lalu apa saja yang menjadi fungsi lembaga sosial? Menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lembaga memberikan pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Jadi dengan adanya lembaga sosial, masyarakat menjadikannya sebagai pedoman, menjadikannya sebagai tuntunan dalam berperilaku. Yang kedua, lembaga memberikan pegangan bagi pelaksanaan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Ketika masyarakat ada yang berperilaku menyimpang, maka lembaga menyediakan pedoman bagi pelaksanaan kontrol sosialnya. Dan yang ketiga, lembaga juga menjaga keutuhan masyarakat. Karena satu masyarakat memegang lembaga yang sama atau sistem aturan yang sama, maka mereka lebih solid. Bagaimana kemudian proses yang dialami oleh suatu aturan hingga menjadi lembaga sosial? Ini disebut proses pelembagaan. Dari aturan atau norma baru hingga menjadi lembaga sosial. Proses yang dilalui oleh aturan hingga menjadi lembaga sosial melalui dua tahap. Yang pertama adalah proses institusionalisasi, yaitu proses yang dilewati suatu norma baru untuk menjadi bagian dari lembaga sosial. Proses ini ditandai dengan mengenalkan norma baru hingga dikenal, diakui, dihargai, serta ditaati oleh masyarakat. Jadi aturan yang baru ini dikenalkan dulu ke masyarakat, hingga masyarakat bisa taat terhadap aturan baru itu. Misalnya, seperti protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19, di awal dilakukan sosialisasi dulu apa saja yang termasuk protokol kesehatan. Itu termasuk proses institusionalisasi. Norma baru ini dikenalkan, disosialisasikan, hingga masyarakat kemudian menghargai itu dan mematuhi norma baru tersebut. Itu yang disebut sebagai proses institusionalisasi. Yang kedua adalah internalisasi. Artinya proses menanamkan nilai, norma, dan lembaga dalam diri seseorang hingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Menjadi bagian dari kepribadiannya atau sampai mendarah daging atau sudah terinternalize. Sudah mendarah daging. Sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Ketika kemudian nilai, norma, atau lembaga ini tidak dilakukan, maka individu akan merasa bersalah karena tidak melakukannya. Kita ke contoh soal nomor 1. Berikut ini adalah unsur-unsur lembaga sosial yang berfungsi untuk membedakan satu lembaga sosial dengan lembaga sosial lainnya, kecuali A. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. B. Simbol-simbol sosial yang memiliki makna tertentu. C. Tata tertib yang bertujuan untuk mengatur keperluan bersama. D. Ideologi yang menuntun sikap dan perilaku para anggotanya. Atau E. Alat-alat kelengkapan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Kita harus garis bawahi dulu bahwa yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Berarti di sini yang ditanyakan adalah ciri-ciri dari lembaga sosialnya. Apa saja karakteristik lembaga sosial? Yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol-simbol. Berarti yang B benar, lembaga sosial memiliki tata tertib baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian lembaga sosial juga memiliki ideologi. Lembaga sosial memiliki alat kelengkapan. Selain itu, lembaga sosial juga memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Kemudian lembaga sosial juga memiliki karakteristik, memiliki tingkat
kekebalan tertentu. Tingkat kekebalan tertentu. Sehingga lembaga sosial memiliki usia yang lebih lama dibandingkan individu-individu pendukungnya. Usia yang lebih lama dibandingkan masyarakat. Ini merupakan karakteristik dari lembaga sosial. Yang tidak termasuk berarti yang A, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Karena yang ditanyakan kecuali berarti jawabannya yang A. Subbab B, tipe lembaga sosial. Kita akan mempelajari tipe-tipe lembaga sosial. Ada 10 tipe lembaga sosial yang dikelompokkan berdasarkan 5 kategori. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya, lembaga sosial dibagi menjadi 2, yaitu Crescent Institution dan Enacted Institution. Crescent Institution merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat dan kebiasaan masyarakat. Jadi Crescent Institution itu tidak sengaja dibentuk, tidak ada perencanaan untuk membentuk lembaga yang Crescent ini. Misalnya sistem barter, kemudian ada lembaga perkawinan, kemudian ada hak milik. Ini merupakan lembaga-lembaga yang tumbuhnya dari kebiasaan masyarakat sehari-hari. Jadi tidak disengaja atau tidak direncanakan untuk dibentuk. Lembaga-lembaga tersebut disebut sebagai Crescent Institution. Kebalikannya ada Enacted Institution. Lembaga ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Berarti sudah direncanakan dari awal bahwa akan ada pembentukan lembaga tertentu. Itulah yang disebut sebagai Enacted Institution. Ada sistem perbankan, kemudian sistem pegadaian, kemudian sistem koperasi, simpan pinjam misalnya. Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang memang direncanakan untuk dibentuk karena masyarakat memiliki tujuan-tujuan tertentu. Perbankan, pegadaian, koperasi, semua itu ada tujuannya dan ada perencanaan ketika membentuknya. Jadi diingat-ingat ya, Crescent dan Enacted. Kalau Crescent itu tidak sengaja, kalau Enacted sengaja dibentuk. Kategorisasi yang kedua berdasarkan nilainya bagi masyarakat. Sepenting apa sih untuk masyarakat? Lembaga sosial dibagi menjadi 2, ada Basic Institution dan Subsidiary Institution. Basic Institution merupakan lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Ketika tidak ada basic institution di suatu masyarakat, maka masyarakatnya bisa mengalami kekacauan. Misalnya lembaga pendidikan, kemudian lembaga agama, ada juga lembaga keluarga. Ketika tidak ada lembaga-lembaga yang mengatur tentang pembentukan keluarga, tentang agama, maka masyarakatnya bisa kacau. Bayangkan saja ketika satu masyarakat yang tidak ada pedoman tentang pembentukan keluarga. Berarti kan orang bisa sembarangan untuk, ya kalian tahulah. Itu termasuk basic institution. Atau satu masyarakat yang tidak memiliki agama, tidak ada tentang kepercayaan, tidak ada agama. Maka di situ masyarakatnya bisa mengalami kekacauan karena tidak ada pedoman hidup. Yang kedua adalah subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting. Ketika tidak ada lembaga ini, maka masyarakatnya bisa berjalan dengan tertib. Walaupun tidak ada lembaga ini ya. Misalnya sistem liburan, sistem rekreasi, pariwisata, itu dianggap sebagai hal yang kurang penting. Maka termasuk yang subsidiary institution. Kita bandingkan, misalnya di sekolah kalian, ketika dalam 3 tahun sekolah kalian tidak ada
outing school, outing, apalagi study tour, liburan. Tidak ada itu sama sekali selama 3 tahun kalian sekolah. Apakah sekolah tetap berjalan? Ya, sekolah bisa tetap berjalan. Tetapi ketika selama 3 tahun kalian sekolah dan tidak ada pelajaran sama sekali, tidak ada pelajaran, tidak ada mata pelajaran, selama 3 tahun kalian sekolah, apakah kemudian sekolah bisa berjalan? Sistem pendidikan dan pembelajarannya tidak berjalan. Maka pelajaran itu termasuk yang basic institution karena harus ada, sedangkan outing, study tour itu termasuk yang subsidiary institution. Cukup bisa dipahami ya? Kategorisasi yang ketiga berdasarkan penerimaan masyarakat. Apakah masyarakat menerima lembaga ini atau masyarakat menolak lembaga ini? Yang pertama adalah sanction institution atau approve institution. Berarti lembaga ini diterima oleh masyarakat. Misalnya keluarga, pendidikan, agama, lembaga politik, lembaga ekonomi. Itu semua termasuk lembaga yang diterima oleh masyarakat. Karena memang lembaga ini punya manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya yang kedua adalah unsanctioned institution. Unsanctioned itu keberadaannya ditolak oleh masyarakat. Masyarakat tidak suka dengan adanya lembaga ini, aturan ini. Tetapi kenyataannya lembaga ini ada di dalam masyarakat. Seperti premanisme, kemudian ada prostitusi, ada terorisme. Kenyataannya lembaga-lembaga seperti ini ada eksistensinya di dalam masyarakat. Walaupun masyarakat tidak suka, masyarakat menolak lembaga-lembaga ini. Itu termasuk unsanctioned institution. Kategorisasi yang keempat berdasarkan penyebarannya. Lembaga sosial dibagi menjadi 2. Ada general institution dan restrict institution. General institution berarti lembaga ini dikenal oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Dikenal secara umum. General umum ya, biar teman-teman lebih mudah mengingatnya. Misalnya agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi. Agama-agama itu kan secara umum dikenal oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Sebaliknya, restrict institution merupakan lembaga sosial yang hanya dikenal oleh kelompok masyarakat tertentu, dikenal secara terbatas oleh masyarakat tertentu. Misalnya adalah aliran kepercayaan. Kalau saya pernah menceritakan tentang Keharingan, ini merupakan aliran agama asli masyarakat Dayak. Mungkin teman-teman ada yang baru 1 kali dengar tentang Keharingan. Jadi itu termasuk lembaga yang terbatas, hanya dikenal oleh kelompok masyarakat tertentu atau disebut sebagai restrict institution. Kategorisasi yang kelima, yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Lembaga sosial dibagi menjadi 2. Ada operative institution dan regulative institution. Operative institution, operatif itu berarti fungsinya melaksanakan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Melaksanakan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau kita sebut sebagai pelaksana. Operatif itu yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua adalah regulative institution. Lembaga ini berfungsi mengawasi pelaksanaan aturan di dalam masyarakat atau pengawas. Tujuannya adalah mengawasi jalannya aturan, apakah aturan berjalan dengan baik atau tidak, seperti kepolisian, kemudian Satpol PP, itu termasuk lembaga-lembaga
yang fungsinya mengawasi pelaksanaan aturan di dalam masyarakat. Masyarakat tertib atau tidak? Nah, itu regulatif yang berfungsi di situ. Jadi ada 10 lembaga sosial atau 10 tipe lembaga sosial berdasarkan 5 kategori. Ada berdasarkan pembentukannya, tadi ada kreatif dan enacted, kemudian berdasarkan nilainya ada basic dan subsidiary, berdasarkan penerimaannya itu ada sanction dan unsanction, berdasarkan penyebaran ada general dan restrict, dan terakhir berdasarkan fungsi operatif dan regulatif. Nanti bisa dibikin bagan supaya teman-teman lebih mudah mempelajarinya. Contoh soal nomor 2, tipe lembaga sosial berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat adalah 1. Cooperation institution, 2. Subsidiary institution, 3. Regulative institution, 4. Basic institution. Berdasarkan sistem nilai, yang ditanyakan berdasarkan sistem nilai. Berdasarkan nilainya, ada lembaga yang basic institution dan subsidiary institution. Basic itu artinya lembaga yang penting untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat. Maka lembaga ini harus ada di dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, atau pendidikan, atau lembaga agama. Itu merupakan lembaga yang wajib ada karena penting untuk memelihara ketertiban. Sebaliknya, subsidiary itu lembaga yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Ketika ada, alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena masyarakat tetap bisa berjalan tanpa adanya lembaga ini. Contohnya, sistem rekreasi atau pariwisata, termasuk lembaga yang subsidiary. Berarti berdasarkan sistem nilainya, lembaga dibagi menjadi subsidiary dan basic. 2 dan 4, pilihan jawabannya adalah